Sobat Karya Movie Publisher, salam literasi. Selamat datang di YouTube channel KMP. Di channel ini, kalian akan menemukan informasi menarik dan menginspirasi dari para pakar. Jika kamu suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya kami terus semangat untuk membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hari ini teman-teman kita diskusi tentang bagaimana sih kiat menembus Ubud Writer and Readers Festival. Nah, Mas Heru ini adalah salah satu top 5 ya Mas Heru ya, luar biasa. Di tahun 2019 ya Mas Heru. Tahun 2019 edisi terbaru sebelum tahun ini. Edisi terbaru sebelum tahun ini. Oh, berarti 2020 itu memang nggak ada festivalnya 2020 ya? diakumulasi dengan tahun ini sih. Jadi top 5-nya tahun 2020 digabung dengan top 5-nya 2021. Jadi untuk tahun ini yang terbang ke Ubud nanti sejumlah 10 emerging writers. Mas Heru sebenarnya nulis itu sejak kapan sih Mas? Ya, passion di nulis itu sejak kapan sih? Kalau memulai nulis sih sejak SMP kelas 1 ya. Sejak SMP kelas 1 sudah hobi nulis. Tapi dulu kan di zaman saya belum ada gadget, belum ada media sosial. Jadi nulisnya hanya sebatas di majalah dinding sekolah. Hanya nggak ada alasan sih dari sisi prioritas saja. Sementara saya memang sedang memprioritaskan mengembangkan sebuah sekolah menulis di kota kelahiran saya, di kampung halaman saya. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, Nganjuk namanya. Jadi sebuah kota di kaki Gunung Wilis dan di lembah Gunung Pandan. 2 tahun terakhir saya menghabiskan waktu untuk mengembangkan sastra di tanah kelahiran saya. Mungkin itu satu dari beberapa alasan kenapa saya memilih fokus dulu mengembangkan sastra di tanah kelahiran saya ketimbang saya menerima pinangan-pinangan dari penerbit.
sampai di edisi terbaru tahun 2019 kemarin kurang lebih sekitar 200 sastrawan dan pelaku-pelaku seni budaya serta aktivis kemanusiaan sedunia dikumpulkan di Ubud sana. Jadi dari sanalah kisah UWRF itu bermula. Bagaimana sih Mas proses dari awalnya itu seperti apa pengalamannya? Saya mengenal UWRF itu sekitar tahun 2014 ketika anak muda dari Makassar, Faisal Odang itu berhasil meloloskan diri ke sana. Dari situlah saya menggantungkan sebuah mimpi, kapan sih saya bisa seperti seorang Faisal yang bisa mencicipi kemegahan panggung UWRF. Jadi ternyata butuh persiapan panjang. Saya hampir setiap tahun sejak tahun 2017 itu mengikuti seleksi penulis emerging UWRF itu, dan baru di tahun ketiga tahun 2019 saya berhasil terpilih menjadi top 5. Dan memang sengaja dari 1.000 sekian peserta seleksi itu hanya dipilih 5 orang setiap tahunnya. Banyak juga. Apakah juri-juri UWRF juga melihat karya-karya lain yang sudah ya Mas? Misal yang sudah dipublish, apakah mempengaruhi penjurian? Oh ya, pastilah. Tetapi mungkin bukan ke karya ya. Jadi ketika kita sudah mengirimkan naskah ke UWRF, di sana kan ada beberapa tingkat penjurian ya, ada beberapa level penjurian ya. Mungkin seleksi awal oleh juri A, kemudian tahap selanjutnya oleh juri B. Nah, nanti akan ada sebuah tahap di mana kita nanti akan diinterview oleh para juri itu kaitannya dengan dedikasi kita terhadap masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan sekitar kita, dedikasi apa yang sudah kita berikan ke masyarakat, dan itu akan mempengaruhi nilai-nilai yang diberikan oleh Dewan Juri. Hampir mirip fit and proper test lah kalau untuk pejabat-pejabat negara mungkin. Jadi ketika itu saya mengangkat kopling ya, tadi saya ceritakan di awal tadi, bahwa saya sedang mengembangkan sebuah sekolah menulis di kampung halaman saya yang bernama Kopling. Ini adalah benar-benar sekolah menulis gratis tanpa dipungut biaya Rp1.000 pun, yang tujuan saya adalah benar-benar pengen mengenalkan teknik-teknik menulis kepada anak-anak muda di kampung halaman saya dengan di sana. Jadi itu yang mungkin lebih diperhatikan Dewan Juri ya, dibandingkan tulisan-tulisan yang sudah dipublish. Lebih ke dedikasi, bukan ke jejak kekaryaan, tapi dedikasi apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat. Nah, dan itu memang menjadi salah satu persyaratan atau apa yang namanya, ketika pamfletnya UWRF itu dibuka, itu ada catatan bahwa sedang dicari penulis-penulis muda berbakat yang berdedikasi kepada lingkungan dan masyarakat
sekitarnya. Ada kata-kata seperti itu memang di poster seleksinya itu. Saya bahwa kita dilahirkan selain sebagai seorang individu, kita juga hidup bersosial masyarakat, kita juga bersosialisasi, kita hidup di tengah-tengah orang banyak yang terkadang mereka butuh perhatian kita, mereka butuh sentuhan tangan-tangan kita. Sekecil apapun, lakukanlah hal-hal yang memang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Lakukan hal-hal yang memang berguna minimal bagi anak-anak muda atau bagi anak-anak di sekitar kita. Itu sih mungkin selain apa yang saya lakukan yang mungkin bisa ditiru kawan-kawan. Lebih ke apapun yang terbaik untuk lingkungan. Aktivitas apapun, jangan lupa bahwa pikirkan juga hal-hal yang memang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat kita. Itulah definisi dari dedikasi versi saya. Oke. Intinya berdampak kepada lingkungan sekitar ya. Namun mungkin niatnya bukan hanya untuk mungkin lolos di uji WRF, tapi karena memang niatnya kan membantu lingkungan atau orang lain. Oke. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Oke. Mungkin untuk yang terakhir Mas Heru bisa memberikan mungkin saran ya buat teman-teman di sini yang lagi nonton yang mungkin akan mengikuti seleksi WRF tahun depan, karena tahun ini sudah lewat ya Mas Heru ya. Ya, tahun ini baru saja diumumkan kemarin, sekitar minggu lalu sudah diumumkan 10 penulis muda berbakat sebagai akumulasi dari tahun 2020 plus tahun 2021. Tapi jangan khawatir, bukan berarti peluang kita sudah pupus ya, karena setiap tahun itu WRF selalu membuka seleksi bagi penulis muda Indonesia yang akan dibawa ke Ubud selama 1 minggu, diberikan pelatihan menulis langsung oleh penulis-penulis papan atas Indonesia dan penulis-penulis dari luar negeri, dari 5 benua. Dan kita harus menyiapkan dari sekarang, nggak bisa ujuk-ujuk kita mengikuti seleksi dalam rentang waktu mingguan atau bulanan menuju deadline pengumpulan naskah. Sekali lagi, menuju panggung WRF itu butuh persiapan panjang. Saya harus menunggu 3 tahun untuk bisa sampai ke sana.
siapkan naskah mulai sekarang. Pesan saya itu saja sih, siapkan naskah dari sekarang, lakukan riset data secara bertahap, bukan hanya dari satu sumber, dan yang tidak kalah penting adalah lakukan observasi lapangan. Itu akan menguatkan naskah kita, itu akan membuat cerita kita jauh lebih hidup, itu akan membuat karakter-karakter tokoh kita jauh lebih hidup pula. Kan Mas Heru ini udah tiga kali lah ikut seleksi dalam tak terlupakan URF. dari Nah, juri. hal-hal apa sih yang Mas Heru evaluasi gitu? Hal-hal yang mungkin perlu dihindari dalam menyusun naskah gitu untuk para penulis. Di tahun pertama mengikuti URF, saya hanya mengandalkan halus semata. Saya hanya mengandalkan daya imajinasi semata, dan ternyata itu jauh dari ekspektasi dewan juri tentunya. Di tahun kedua saya mencoba ganti strategi. Saya mencoba mengangkat, sama sih, tetap mengangkat tema sejarah, tetapi hanya mengandalkan sumber literatur saja. Saya tidak mengadakan observasi lapangan, dan ternyata gagal. Di tahun ketiga saya menggabungkan, selain saya harus mencari sumber data yang akurat, saya juga harus melakukan observasi lapangan yang faktual lah. Ternyata berhasil. Kesimpulannya, riset data dan riset observasi lapangan itu sangat-sangat menopang keberhasilan kita di URF. Keberhasilan saya di tahun ketiga itu tak lepas dari belusuan saya ke tempat-tempat yang memang saya jadikan setting di dalam cerpen saya. Berarti kuncinya riset ya, riset lapangan dan riset data itu penting banget lah. Iya, riset lapangan dan riset data sangat penting. Selain juga tentunya teknik menulis kita ya. Teknik menulis kita itu menjadi mutlak. Dan saya yakin kawan-kawan yang ada di forum ini, kalau soal teknis menulis, soal teori menulis, saya kira sudah kelontok semua lah ya. Bagaimana menulis cerpen yang baik, bagaimana membangun sebuah cerpen yang lengkap dengan unsur-unsur intrinsiknya, itu saya kira kawan-kawan sudah pasti paham lah. Hampir di semua website-websitenya kepenulisan itu setiap saat selalu membahas ini ya. Hampir di semua kelas-kelas pelatihan menulis selalu membahas teori-teori ini. Jadi saya yakinlah itu tidak perlu diragukan lagi. Selain teknik menulis cerpen yang baik mutlak harus dikuasai, maka hal-hal lain yang sangat mendukung keberhasilan kita adalah riset data dan kalau dari Mas Heru sendiri, apa aja sih Mas hambatan yang dialami nih saat menyusun buku? Ketika menyelesaikan ini, tantangan terberat saya mungkin justru dari sisi apa ya? Boleh percaya boleh tidak, dari sisi metafisik, dari sisi supranatural lah barangkali. Ya, saya mengangkat tokoh utamanya itu adalah tokoh legendaris, seorang Gajah Mada. Saya yakin tahu kan siapa Gajah Mada? Nah, untuk menguatkan setting cerita saya itu, saya mendatangi sebuah tempat yang konon digunakan oleh Sang Mahapati Gajah Mada itu mengikrarkan Sumpah Palapa. Jadi di Trowulan Mojokerto sana ada sebuah tempat namanya Panggung Palapa. Panggung Palapa itu berada di tengah-tengah pemakaman kuno. Jadi di tengah pemakaman yang dipayungi pohon-pohon tua, pohon-pohon besar, pohon terbesi saat ini. Nah, di tengah-tengahnya makam tua itu ada sebuah panggung yang dipercaya masyarakat setempat sebagai tempat Gajah Mada mengikrarkan sumpah. Nah, itu termasuk salah satu tempat yang saya kunjungi untuk melakukan observasi lapangan agar naskah cerpen saya ini
kuat atau setidaknya tidak terlalu halu jika saya menuliskannya. Dan disitulah tantangan terbesar saya ketika melakukan observasi. Saya sempat ketemu dengan juru kuncinya ya, juru kunci panggung Palapa itu mungkin dikira saya sedang mencari mengalap berkah atau apa ya. Sempat ditawari sama masnya, masih muda juga seusia saya. Setelah saya melakukan observasi itu, diajak ngopi ke sebuah bangunan kecil yang ada di tengah makam. Kalau orang Jawa itu menyebutnya cungkup. Jadi cungkup itu sebuah bangunan kecil yang ada di tengah makam kuno. Dari situ saya diajak ngopi oleh masnya yang dari juru kunci itu. Kemudian ditawari, masnya nyari apa? Keris tak, tombak tak, atau batu akik? Nah, dikira saya sedang mencari hal-hal begitu. Saya bilang, enggak mas, saya enggak minat dengan hal-hal seperti itu. Saya sedang mencari data gitu loh. Data apa? Nyari data kok di tengah makam kuno gitu. Kemudian saya ceritakan bahwa bla 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 bla. Kemudian dia nangkep maksud saya. Kemudian justru dari emasnya itulah saya diberi data yang tidak ada di sumber literatur. Konten sejarah yang seperti apa sih mas yang sebaiknya nanti diangkat di seleksi URF gitu? Mungkin kan sejarah kan banyak seperti Mas Heru tadi. Ya. Betul. Jadi setiap dari kita, setiap penulis pasti kan memiliki latar belakang kampung halaman atau latar belakang tempat tinggalnya. Dan saya yakin di Indonesia ini ada sekian ribu suku yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau bicara soal seni, budaya, sejarah, dan kearifan lokal, saya yakin kita nggak akan pernah kehabisan ide untuk mengangkatnya. Jadi tembaklah dari sana, bidiklah dari sejarah yang ada di daerah kita masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Heru, bahasa nyastra seperti apa yang sekiranya bisa membuat juri berkenan? Bahasa nyastra mungkin pemilihan diksi yang seperti apa yang membuat juri berkenan. Saya kira tidak jauh dari itu tadi ya, karena yang berpeluang itu adalah yang berkaitan dengan tema-tema seni, kemudian sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Maka ketika kita memilih diksi-diksi ya harus disesuaikan dengan setting waktu, kita sesuaikan dengan setting tempat, di mana itu berkaitan erat dengan bahasa. Ketika saya mengangkat setting di abad ke-14, jadi peristiwa yang saya angkat ini adalah sejarah diangkat di abad ke-14, tentu sangat tidak logik jika saya menggunakan bahasa-bahasa lu, gue, atau cie, itu kan nggak sesuai dong. Contohnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan setting, sesuaikan dengan tema-tema yang diangkat ke dalam naskah kita. Bagaimana sih Mas perasaannya menjadi top 5 gitu di acara global nih? Euforianya nggak pernah hilang sampai sekarang. Iya bener. Jadi apa ya? URF itu benar-benar megah bagi saya. Megah dari sudut pandang sastra ya. Dari sudut pandang seorang penulis itu URF itu memang panggung yang sangat megah. Bukan dari materinya, tetapi dari ilmu-ilmu yang ada di sana. Jadi selama 1 minggu penuh kita itu akan berkumpul dengan para penulis-penulis dan sastrawan hebat dari 5 benua. Kita diajak berdiskusi, kita diajak ngobrol, kita diajak berpikir dan memecahkan masalah-masalah sastra baik yang saat ini terjadi maupun tantangan-tantangan sastra di masa depan. Termasuk 5 penulis emerging Indonesia yang terpilih itu diorbitkan atau bahasane arek Sidoarjo Surabaya didol. Jadi nama kita benar-benar dipamerkan dan
ditawarkan ke orang-orang yang memang sudah menjadi begawan-begawan sastra baik Indonesia maupun internasional.
Mas Heru, kan Mas Heru ini udah tiga kali lah ikut seleksi dalam URF. Nah, hal-hal apa sih yang Mas Heru evaluasi gitu? Hal-hal yang mungkin perlu dihindari dalam menyusun naskah gitu untuk para penulis. Di tahun pertama mengikuti URF, saya hanya mengandalkan halu semata. Saya hanya mengandalkan daya imajinasi semata, dan ternyata itu jauh dari ekspektasi Dewan Juri tentunya. Di tahun kedua saya mencoba ganti strategi. Saya mencoba mengangkat, sama sih, tetap mengangkat tema sejarah, tetapi hanya mengandalkan sumber literatur saja. Saya tidak mengadakan observasi lapangan, dan ternyata gagal. Di tahun ketiga saya menggabungkan, selain saya harus mencari sumber data yang akurat, saya juga harus melakukan observasi lapangan yang faktual lah. Ternyata berhasil. Kesimpulannya, riset data dan riset